P29 mancing. Mentari pagi telah naik ke peraduannya. Cahayanya pun masuk menyelinap dari celah-celah jendela, membuat Aidan mengerjapkan matanya. Membuka matanya perlahan karena silau cahaya yang masuk. Setelah matanya terbuka sepenuhnya, matanya terfokus pada wajah lelah istri nakalnya itu. Senyumnya terukir. Tak ada rasa puas memandang istrinya itu. Syafira menggeliat, merenggangkan pelukannya dari tubuh Aidan. Aidan tak bergeming. Matanya terfokus pada setiap gerakan Syafira. Posisi Syafira berubah, yang awalnya menghadap Aidan. Kini Syafira memunggungi Aidan. Mata Syafira kembali terlelap seakan ada lem di matanya. Enggan untuk terbuka. Melihat Syafira kembali terlelap, membuatnya geleng-geleng. Sepertinya Syafira sangat lelah. Aidan memeluk Syafira dari belakang, menghembuskan nafasnya di bagian telinga Syafira. Tapi Syafira tak merespon. Digigitnya kecil telinga Syafira memberi sensasi geli. Dan itu berhasil membuat Syafira menggeliat. Masih geli tahu. Udah siang loh. Masih ngantuk. Subuh tadi setelah melaksanakan sholat subuh mereka malah terlelap lagi. Dan ini nih akibat kalau setelah subuh tidur lagi. Malah kesiangan jadinya. Tak ada suara ketukan pintu. Seakan penghuni rumah ini sangat paham. Mungkin untuk pengantin baru itu dimaklumi ya. Tapi mereka... tunggu. Kan mereka memang masih pengantin baru. Baru hangat-hangatnya. Dan baru dimabuk cinta. Bolehlah ya mabuk cinta dengan yang halal. Bucin juga boleh kok ya. Asal jangan mabuk mie asteris ras aja. Nanti rezekinya dipatok ayam. Bisik Aidan. Ayamnya nanti siapa tok? Jawab Syafira menirukan adegan mini series anak-anak komika sambil membawa tubuhnya untuk duduk. Jam berapa sih? Sambil mengucek matanya. Jam 7 lewat. Apa? Syafira kaget. Lalu bergegas ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Mas mau Syah buatkan kopi? Tanyanya saat baru keluar dari kamar mandi. Seperti biasa saja. Nanti Mas nyusul. Syafira mengangguk. Syafira bergegas menyusul Bunda di dapur. Bun maaf Syah kesiangan. Bunda tersenyum dengan kata maaf yang Syafira ucapkan. Jika dulu dia tak pernah peduli jika kesiangan. Malah melenggang dengan santai tanpa dosa. Tapi hari ini berbeda. Biasa itu mah. Bunda paham. Ya kan ya? Goda Bunda sambil melihat ke arah ayah. Bunda mah. Nih mau masak apa? Buat mie goreng sama ceplok telur aja ya. Ayah mau mancing. Nanti hasil mancing baru kita masak. Jawab Bunda. Ayah mah kalau pulang mancing sore Bun. Aman untuk makan siang kita. Balas Bunda. Tak lama kemudian Aidan keluar menghampiri ayah. Ayah mau mancing? Tanya Aidan. Iya nih. Udah lama gak mancing. Dot mau ikutan. Boleh ya? Pengen juga mancing. Emang Mas bisa mancing? Tanya Syafira sambil membawakan kopi untuk sang suami. Insya Allah bisa. Ayah kalau mancing suka lupa waktu loh Mas. Panas-panas. Nanti Mas gosong. Hahaha. Takut Bun dia suaminya gosong. Ayah tertawa. Yei. Wajar kan ya? Tiap malam Syah rawat pakai serum. Tiba ayah cuma sehari bisa buat Mas Aidan gosong. No. Aidan geleng-geleng sedangkan ayah dan Bunda tertawa. Segitu cintanya ya sama suami. Goda Bunda. Syah mah realistis Bun. Kan kalau gosong gak enak dibawa kemana-mana. Ayah makin terpingkal dengan ucapan Syafira. Gak segosong yang kamu bayangkan juga kali Syah kalau cuma mancing sesekali, ujar Bunda. Ya udah boleh. Tapi cari tempat yang teduh. Jangan panas-panas. Terus pakai sunblock. Iya. Jawab Aidan datar. Gosong dikit gak papa. Biar gak banyak yang ngelirik. Goda ayah. Iya juga ya. Tapi gak boleh ah. Nanti Syah jalan sama suami dikira jalan sama om-om. Jangan diambil hati ya ucapannya Syafira nak Aidan. Ujar Bunda. Udah kebal Bun. Jawab Aidan. Bunda dan ayah tertawa dengan jawaban Aidan. Dia begitu menerima Syafira yang cukup ceplas-ceplos jika bicara itu. Selesai sarapan ayah dan Aidan pun bersiap untuk mancing. Naik motor Syafira. Karena jalan yang akan mereka tuju jalanan kebun sawit. Akan susah jika bawa mobil. Syafira duduk di teras belakang. Menikmati angin sepoi-sepoi.
Sedangkan Bunda sedang memetik hasil tanaman. Ada cabai, tomat dan sayuran. Walau tak banyak, tapi cukup untuk konsumsi mereka. Sisanya yang gak ada baru beli di pasar. Syafira fokus pada benda pipihnya. Men-scroll. Melihat galeri di mana momennya bersama suami dan keluarganya tersimpan. Syah, kapan rencana balik? Tanya Bunda sambil duduk di samping Syafira. Mas Aidan belum ada bilang Bun. Syah mah manut. Baik-baik di sana. Sama mertua juga ya. Dan ingat kamu sudah memiliki suami. Iya Bun. Insya Allah Syah udah siap kok untuk publikasi hubungan Syah sama Mas Aidan. Doain aja ya Bun. Kini Syafira merangkul lengan Bunda. Selalu sayang. Dan ayah Bunda percaya dengan Nak Aidan. Dia pasti akan melindungi kamu dengan baik. Oh ya, gimana cara kalian publikasi? Pakai Toa? Tanya Bunda. Ya elah Bun. Udah kayak demo aja pakai Toa. Mas Aidan rencana mau resepsi untuk publikasinya. Tapi kapan waktunya Mas Aidan belum ada bilang. Dia mah tahu-tahu beres aja. Sama kayak rencana ke sini. Semua udah disiapkan sama Mas Aidan. Setiap kita punya cara tersendiri dalam memperlihatkan cinta kita. Bunda lihat Nak Aidan itu irit dalam bicara. Tapi loyal dalam bertindak. Mas Aidan banyak penggemarnya Bun di kampus. Gak kebayang sama Syah. Apa reaksi mereka? Syah cukup jadi diri Syah. Tapi ingat jadi diri yang lebih baik. Jangan meledak-ledak seperti dulu. Disesuaikan sama kondisi Bun. Kamu ini ya. Bisa aja jawabnya. Hampir asyar ayah dan Aidan sampai di rumah. Dan betapa kagetnya Syafira dengan penampilan sang suami. Ih mas, jorok banget sih. Kalau mau luluran jangan pakai lumpur dong, protes Syafira saat melihat Aidan yang penuh dengan lumpur. Ayah mah sesat. Suami Syah disuruh mandi lumpur. Hahaha. Mancing kalau gak mandi lumpur gak sah Syah. Itu mah akal-akalan ayah. Terus mas kenapa bisa kayak zombie gini? Kepeleset tadi pas narik ikan. Jawab Aidan dengan senyuman terukir. Udah kayak zombie malah senyum-senyum. Buruan mandi. Buruan mandi. Pakai sabun yang banyak dan nanti kalau gak wangi bisa berabe. Tidur di ruang tamu. Ledek ayah dan Aidan mengacungi ayah dengan jempolnya. Ayah dan Aidan pun ke kamar masing-masing. Tapi sebelum sudah menyiram badan mereka di belakang tempat bias nyuci baju sebelum ke kamar. Lalu mandi, sedangkan Bunda dan Syafira berkutik di belakang membersihkan ikan hasil pancingan suami mereka. Mau diapain nih Bun ikannya? Yang besar kita pindang aja. Terus buat sabal terasi. Dan rebus bayam yang tadi baru Bunda panen. Aidan kira-kira suka gak ya Syah? Insya Allah suka. Asal sambalnya jangan pedes-pedes. Oh iya. Menantu Bunda itu gak bisa makan pedas. Yang kecil untuk besok aja ya Bun. Kita sambal. Sip. Sebelum maghrib masakan pun selesai. Syafira langsung menyusul Aidan setelah menyusun makanan di atas meja makan. Lalu ditutup dengan tudung saji. Mas udah siap-siap mau ke masjid? Tanya Syafira. Alhamdulillah. Mas ke masjid dulu ya. Sini Syah cium dulu. Masih bau lumpur gak? Udah gak Syah? Udah wangi. Nanti kalau gak wangi gak dapat jatah. Iya jatah makan. Ingin Aidan mencubit hidung Syafira. Tapi diurungkannya. Karena dia sudah selesai wudhu. Kenapa gak jadi nyubitnya? Nih cubit nih, tanya Syafira sembari menantang Aidan. Mas udah wudhu. Kalau gitu Syah yang cubit mas. Goda Syafira. Sama aja batal Syah. Ya udah mas mau berangkat ke masjid. Kalau batal ambil wudhu lagi. Sambil mengambil ancang-ancang untuk mencubit hidung Aidan. Ayah udah nunggu tuh. Syafira tertawa puas dengan tingkah sang suami. Syah mas telat loh nanti. Syafira pun akhirnya mengangguk. Sambil menahan tawanya. Aidan dan ayah pun berangkat menuju masjid. Selesai sholat Isya baru mereka pulang ke rumah. Dan disambut oleh dua bidadari surga mereka. Langsung makan aja ya. Pasti udah pada lapar. Ajak Bunda. Dan mereka pun berempat menuju meja makan. Ini masakan apa namanya Bun? Tanya Aidan. Ini namanya pindang. Semua bahan direbus. Tanpa digoreng baik bumbu maupun ikan. Dimasak hingga keluar minyak. Seperti gulai jadinya. Tapi ini tidak diberi santan.
Recommended banget nih bun. Menu sehat no minyak no santan. Kalau yang kuning gini namanya pindang. Kalau yang kuahnya merah itu asam padeh. Masakan khas Melayu. Ayah menambahkan. Aidan pun mulai menikmati makanan yang Syafira hidangkan. Gimana mas? Enak. Enak banget malahan. Apalagi ini ikannya fresh. Jadi ikannya lebih gurih. Ini Syafira loh yang masak tadi. Ujar bunda. Syah cuma bantu aja ya. Bunda yang nyelesaikan. Gak sia-sia ya dan. Mandi lumpur. Ujar ayah. Jadi ini hasil mas mandi lumpur. Tanya Syafira. Iya. Aidan kaget sama tarikan ikannya. Sampai tergelincir, ayah yang menjawab. Tapi Syah perhatian mas makin glowing deh. Hehehe. Ledek Syafira. Ya udah besok mas mandi lumpur lagi kalau gitu. Balas Aidan. No. 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 Loh kenapa? Kan makin glowing. Tanya Aidan. Glowingnya beda mas. Glowing rada hideng. Apa itu hideng? Hideng itu hitam dan. Bunda yang menjawab. Jadi mas hideng nih. Tanya Aidan. Becanda mas. Tapi hideng satik henten nenaon ah. Biar penggemar mas berkurang satik. Aidan menggaruk kepalanya. Gak mudeng dengan bahasa Syafira yang seperti gado-gado. Ada Sunda ada Indonesianya. Kenapa? Bingung ya sama bahasa Syah. Aidan mengangguk. Hideng satik henten nenaon. Itu artinya hitam sedikit tidak masalah, mas. Ada yang lagi cemburu sama para fans kamu dan goda ayah. Aidan menyunggingkan senyumannya. Makan malam hari ini banyak diselingi candaan dari mereka. Selesai makan, mereka pun ke depan untuk menonton tayangan televisi. Dan, jangan heran ya kalau mak-mak ribut waktu nonton, ujar ayah. Maklum ya, balas Aidan. Oh ya kapan kalian balik? Insya Allah lusa ya. Karena ada kerjaan yang harus Aidan cek langsung. Mas udah pesan tiketnya. Besok kita pesan. Online aja, balas Aidan. Bakalan sepi lagi nih ya, ujar bunda. Nampak wajah sendu bunda. Tapi bagaimanapun saat Syafira telah menikah dan berjodoh dengan orang jauh, maka mereka harus sudah siap. Jauh dari sang putri nakalnya. Syafira mendekat dan langsung merangkul bunda. Ibu dan anak itu saling berpelukan. Insya Allah kami akan sering ke sini ya, bun. Kalau pas kami gak bisa. Ayah dan bunda yang ke Jogja. Ayah tinggal kabari Aidan. Insya Allah. Aidan akan siapkan semuanya. Ayah dan bunda tinggal berangkat. Which ada yang difasilitas nih. Goda Syafira ke ayah dan bunda. Gak perlulah serepot itu. Balas ayah. Malah Aidan akan senang bisa memberi untuk ayah dan bunda. Karena Aidan yakin, memberi, membahagiakan orang tua. Itu jalan terbaik pintu rezeki kami. Ayah menepuk pundak Aidan. Merasa bangga. Bukan bangga karena menantu cukup harga. Harta itu bonus. Tapi pengertian. Perhatian sang menantu itu kebanggaan seutuhnya. Ditambah lagi sang menantu bisa memberi jalan untuk sang putri lebih dekat dengan Allah. 2 hari berlalu. Dan kini Syafira dan Aidan sudah berada di Yogyakarta International Airport. Menunggu jemputan dari taksi online yang sudah mereka pesan. Aidan tak pernah melepas genggaman tangannya dari tangan Syafira. Tanpa mereka sadari ada yang melihat kebersamaan mereka. Ingin menghampiri namun belum sampai Aidan dan Syafira sudah masuk ke dalam taksi. Keningnya mengerut. Banyak pertanyaan dalam pikiran dan hatinya. Syafira dan Pak Aidan. Kok bisa? Gumannya. Tapi pertanyaan itu dia simpan. Karena tujuan dia ke bandara ini untuk menjemput sang adik. Setelah menempuh perjalanan dari bandara ke rumah, mereka disambut oleh Simbak. Karena bunda belum pulang dari Surabaya. Mau mbak buatan teh non? Tanya Simbak kepada Syafira yang datang-datang langsung merebahkannya tubuhnya di sofa. Boleh mbak. Tapi Syah mau naik dulu. Berbersih, gerah. Tapi kok malas ya mau naik tangga, ujar Syafira. Mbak, tolong bawa koper ke atas ya. Siap Den. Dan di detik berikutnya, Aidan langsung membopong Syafira. Mas, turunin Syah. Diem, turunin. Katanya mau ke kamar. Tapi malas naik tangga. Ya udah mas gendong. Syah berat loh. Bahkan nanti saat kamu hamil 9 bulan pun mas kuat untuk gendong kamu setiap hari.
Dan ucapan Aidan membuat pipi Syafira merona. Kau diem. Terus kenapa tuh pipi merah gitu? Ada yang sakit. Syafira menggeleng. Makasih mbak. Ujar Aidan saat mereka sudah masuk ke kamar. Bahkan Syafira tidak sadar mereka sudah berada di kamar. Mau mas mandiin? Apa mandi sendiri? Sendiri aja. Dan turunin Syah sekarang. Bareng aja yuk. No. Kalau bareng ujung-ujungnya mas mintanya lebih. Aidan menyunggingkan senyuman tipisnya. Aidan pun menurunkan Syafira tepat di depan pintu kamar mandi. Mandinya pakai air hangat. Karena air hangat itu merilekskan tubuh saat lelah. Siap Hubi. Jawab Syafira dengan senyuman menggoda. Dan panggilan itu membuat Aidan membuka matanya lebar. Aidan mencari handphone Syafira. Mencari kontaknya. Dulu awal-awal Syafira men-save kontraknya dengan nama kulkas lalu setelah mereka mulai mengakui saling mencintai nama itu berubah menjadi suami dinginku dan saat ini nama itu telah berubah menjadi nama saat pertama kali Aidan yang men-save-nya My Hubi. Aidan tersenyum lebar. Istri nakalnya itu sudah sepenuhnya menerimanya. Bahkan beberapa hari lalu siap untuk publikasi. Aidan pun mulai menghubungi rekan yang dia percaya. Mematung apa yang dia butuhkan. Rencana demi rencana. Entah rencana apa. Hanya dialah yang paham akan itu semua. Doakan saja. Semua akan baik-baik saja. Dan siapakah sosok yang melihat mereka tadi?